Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Asudita Zahra dengan NIM 21104060021 ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Mengenal Karya Sastra pada Aplikasi Bacaan Wattpad. Mengenal karya sastra dalam aplikasi bacaan Wattpad. Karya sastra merupakan ungkapan ide, gagasan, pengalaman, atau pemikiran yang disalurkan oleh pengarang. Menurut Farouk, sastra adalah objek manusiawi, fakta kemanusiaan, atau fakta kultural, sebab merupakan hasil ciptaan dari manusia. Sedangkan menurut Ratna, karya sastra memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara tidak langsung. Jenis karya sastra dibagi menjadi 3, yaitu prosa fiksi, puisi, dan drama. Kemudian prosa fiksi dibagi kembali menjadi berbagai bentuk, yaitu roman, novel, novelet, atau cerpen. Prosa fiksi bisa disebut dengan karya fiksi, ataupun prosa cerita, prosa narasi, narasi, atau cerita berplot. Dalam Wattpad, karya sastra yang banyak digunakan merupakan karya fiksi seperti novel dan cerpen. Puisi juga digunakan pengarang untuk berada di dalam Wattpad. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode studi literatur atau studi pustaka. Menurut M. Nazir yang dikemukakan berasal dari bukunya dengan judul Metode Penelitian, mengungkapkan bahwa studi pustaka merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Untuk penelitian ini, saya mengambil sumber yang berasal dari jurnal. Hasil dan pembahasan. Aplikasi Wattpad ini bisa dijadikan sebagai pengembangan minat dan membaca dan menulis karya sastra. Maka dari itu, Wattpad bisa menjadi sarana untuk pengenalan karya sastra. Karena penggunaan aplikasi ini yang efektif, mudah, dan praktis, membuat Wattpad memiliki banyak pengguna. Dalam Play Store, terlihat bahwa Wattpad telah didownload sebanyak lebih dari 100 juta pengguna. Wattpad menyediakan fitur yang bisa digunakan oleh para penulis atau para pembaca. Contohnya yaitu untuk menambahkan gambar atau video atau media yang bisa digunakan untuk visualisasi cerita. Kemudian adanya sampul untuk buku agar menarik perhatian para pembaca. Kemudian ada tombol vote dan komentar untuk memberikan apresiasi atau kritik dan saran kepada penulis. Karya sastra yang ada pada aplikasi Wattpad, yaitu Dinatan. Dinatan ditulis oleh Eriska Febriani. Telah dibaca sebanyak 33,7 juta orang dan telah di-vote sebanyak 857.000 vote. Dinatan telah diterbitkan menjadi buku novel dan telah difilmkan. Yang kedua ada Dignitas. Telah dibaca sebanyak 12,9 juta orang dan telah di-vote sebanyak 931.000. Dignitas telah terbit menjadi buku dan telah difilmkan pada tahun 2020. Kemudian ada puisi yang ada pada aplikasi Wattpad. Puisi berjudul Hujan telah dibaca oleh 38,1 ribu orang dan di-vote sebanyak 850. Kemudian ada puisi berjudul Seperti telah dibaca oleh 21,9 ribu orang dan telah di-vote sebanyak 498 orang. Kedua puisi ini ditulis oleh Anissa Nurfauza. Kesimpulan,
Aplikasi Wattpad ini bisa menjadi sarana untuk mengenal karya sastra karena penggunaannya yang mudah dan praktis. Dalam aplikasi ini terdapat berbagai kategori yang bisa digunakan dalam menulis atau menunjukkan karya yang ingin dibaca sesuai dengan minat. Karya yang ada dalam Wattpad bisa dijadikan sebuah novel dalam bentuk buku dan bisa diangkat menjadi sebuah film atau series. Berbagai macam puisi pun terdapat dalam aplikasi tersebut. Baiknya pengguna yang menggunakan Wattpad menandakan bahwa minat dalam mengenal, menulis, dan membaca karya sastra itu tinggi. Maka aplikasi Wattpad dapat digunakan untuk mengenal karya sastra. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.